Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Mars Entertainment. Jadi kali ini kita akan membahas terkait soal-soal UTBK tahun 2023. Nah, kan di UTBK itu ada beberapa subtes. Kali ini kita akan mencoba untuk menjawab beberapa soal terkait subtes PBM atau pemahaman bacaan dan menulis. Oke teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share karena hal tersebut dapat membantu perkembangan channel kami. Jangan lupa juga untuk turn on notification supaya teman-teman semua tidak ketinggalan informasi penting terkait video-video yang kami upload. Oke, langsung saja ke soalnya. Jadi yang pertama, gangguan kesulitan belajar adalah gangguan yang memengaruhi kemampuan otak untuk menerima, memproses, menganalisa, atau menyimpan suatu informasi. Adanya masalah-masalah tersebut dapat menyebabkan seorang anak menjadi kesulitan untuk menyerap pelajaran secepat teman-temannya yang lain. Gangguan kesulitan belajar menyebabkan seseorang mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi atau fokus pada sesuatu, atau menyebabkan seseorang mengalami kesulitan untuk membaca, menulis, mengeja, atau mengerjakan soal bahasa. Apakah gagasan pokok paragraf tersebut? Oke, silahkan teman-teman menjawab soal ini dalam waktu 15 detik. Nah, oke teman-teman semua. Jadi yang perlu diingat, yang pertama itu terkait bagaimana cara menjawab soal yang tipenya lumayan panjang seperti soal yang teman-teman lihat di layar. Nah, jadi untuk menjawab soal-soal PBM yang kebanyakan dari soalnya memang memiliki soal bacaan yang cukup panjang. Jadi cara menjawabnya adalah harus membaca soal terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk memahami soalnya. Jadi yang ditanyakan di sini adalah, tunggu sebentar. Jadi yang ditanyakan adalah gagasan pokok. Nah, dari gagasan pokok dari paragraf ini kira-kira apa gagasan pokok yang dibahas oleh si bacaan ini? Nah, kita perlu memahami bahwasannya tunggu sebentar. Bahwasanya gagasan pokok itu terbagi menjadi beberapa ya teman-teman. Jadi ada tipe untuk melihat gagasan pokok, kita harus melihat sifat dari paragraf tersebut. Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store.
Nah, sifat dari paragraf itu terbagi menjadi dua, yaitu induktif dan mungkin teman-teman sudah sering mendengar tentang kedua sifat ini di sekolah teman-teman sebelumnya. Nah, jadi kalau induktif berarti inti kalimat berada di akhir kalimat. Kemudian untuk deduktif, inti kalimatnya ada di awal kalimat. Oke, mari kita mulai melihat soalnya kembali. Jadi yang dibahas di sini adalah gangguan kesulitan belajar. Adalah gangguan yang mempengaruhi kemampuan otak untuk menerima, proses, menganalisis, atau menyimpan suatu informasi. Di sini ada kata gangguan dan memengaruhi. Kemudian kata menerima, memproses, menganalisa, dan menyimpan ini merupakan masalah yang terjadi karena gangguan yang dialami. Maka dari itu membaca kalimat 1 dan 2 saja ini sebenarnya sudah bisa membuat kita mengerti apa sifat dari paragraf tersebut. Karena di kalimat yang kedua ini sudah berbentuk penjelasan lanjutan mengenai hal yang dibahas di kalimat pertama ini. Maka kita bisa menyimpulkan bahwasanya paragraf ini termasuk paragraf yang sifatnya deduktif atau inti kalimat ada di awal inti kalimatnya ada di awal. Kalau misalnya teman-teman masih ragu, bisa dibaca kembali. Adanya masalah-masalah tersebut dapat menyebabkan seorang anak menjadi kesulitan menyerap pelajaran secepat teman-temannya. Nah, maksud dari menyerap pelajaran yang ada di kalimat ini adalah yang ini, menerima, kemudian memproses, menganalisa, dan menyimpan. Karena untuk menyerap proses pembelajaran kita membutuhkan keempat komponen ini. Kemudian yang ketiga, gangguan kesulitan belajar. Nah, kembali dibahas lagi. Menyebabkan seseorang mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi. Nah, berkonsentrasi itu bisa juga dikaitkan dengan menganalisa, karena untuk menganalisa sesuatu kita perlu untuk berkonsentrasi. Membaca, menulis, mengeja, mengerjakan soal bahasa, ini juga termasuk di bagian menerima, kemudian memproses, dan menyimpan informasi kalau kita belajar bahasa. Nah, dari beberapa catatan ini, mari kita mulai untuk melihat pilihan jawabannya. A. Gangguan kesulitan belajar pada anak.
bisa jadi, tapi seorang anak itu cuma dibahas 1 kali, dan ya cuma 1 kali. Berarti ini masih tanda tanya karena kata anaknya. Oke. Kemudian penyebab gangguan kesulitan belajar, bukan juga, karena yang dibahas di kalimat ini bukan cuma penyebab, tapi juga penjelasan terkait informasi atau pengertian dari gangguan kesulitan belajar, beserta kesulitan-kesulitan yang dialami oleh anak yang mengalami gangguan belajar. Kemudian jenis-jenis gangguan kesulitan belajar tidak juga, karena yang dibahas itu bukan cuma jenis-jenis, tapi penyebab dan definisi. Kemudian D, gangguan kesulitan belajar, oke, bisa jadi karena memang dari awal mulai dari kalimat yang kedua, kemudian yang ketiga itu membahas terkait gangguan kesulitan belajar yang ada di kalimat pertama. Kemudian yang E, kesulitan untuk membaca merupakan gangguan belajar. Nah, ini bukan juga ya. Oke, maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah, kita kasih tebal-tebal dikit. Nah, maka jawaban dari nomor 1 untuk subtes PBM adalah D, gangguan kesulitan belajar. Oke, semoga dapat teman-teman pahami. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk turn on notification supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi ketika channel kami mengupload video baru. Oke, see you on the next video. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.